Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Purba dari kelas 12 IPA 11. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang replikasi DNA. Definisi replikasi DNA merupakan proses penggandaan DNA yang terjadi di dalam inti sel atau nukleus. Dan replikasi ini terjadi sebelum sel melakukan pembelahan. DNA perlu digandakan agar sel baru hasil pembelahan memiliki DNA yang sama dengan sel induk. Selanjutnya, model replikasi DNA. Terdapat 3 model replikasi DNA, di antaranya 1. Model konservatif. Kedua, model semi-konservatif. Ketiga, model dispersif. Yang disebut model konservatif yaitu 2 rantai DNA lama tetap tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan untuk 2 rantai DNA baru. Replikasi ini mempertahankan molekul dari DNA lama dan memuat molekul DNA baru. Model semi-konservatif yaitu 2 rantai DNA lama terpisah dan rantai baru disintesis dengan prinsip komplementasi pada masing-masing rantai DNA lama. Akhirnya, dihasilkan 2 rantai DNA baru yang masing-masing mengandung 1 rantai cetakan molekul DNA lama dan 1 rantai baru hasil sintesis. Sedangkan model dispersif yaitu beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan untuk sintesis rantai DNA baru. Oleh karena itu, hasil akhirnya diperoleh rantai DNA lama dan baru yang tersebar pada rantai DNA lama dan baru. Replikasi ini menghasilkan 2 molekul DNA lama dan DNA baru yang saling berselang-seling pada setiap untai. Dari ketiga model replikasi DNA yang telah disebutkan, manakah yang sudah teruji? Mari kita bahas. Setelah berhasil membuat model struktur DNA yang dibuat oleh James Watson dan Francis Crick, memprediksi bahwa DNA bereplikasi secara semi-konservatif. Kemudian, pada tahun 1958, Matthew Michelson dan Franklin Stahl melakukan percobaan untuk menguji ketiga alternatif hipotesis replikasi DNA tersebut dengan menggunakan DNA bakteri Escherichia coli. Hasilnya ternyata mendukung model replikasi semi-konservatif yang telah diprediksi oleh Watson dan Crick. Kemudian kita masuk ke proses replikasi DNA. Mula-mula heliks ganda DNA yang berwarna merah dibuka menjadi 2 untai tunggal oleh enzim helikase yang ditunjukkan oleh nomor 9 pada gambar di atas. Dengan bantuan topoisomerase yang ditunjukkan oleh gambar nomor 11 yang berfungsi mengurangi tegangan untai DNA. Untaian DNA tunggal dilekati oleh protein-protein pengikat untaian tunggal pada nomor 10 untuk mencegahnya membentuk heliks ganda kembali. Kemudian primase yang ditunjukkan oleh nomor 6 membentuk oligonukleotida RNA yang disebut primer pada gambar nomor 5. Molekul DNA polimerase yang ditunjukkan nomor 3 dan 8 melekat pada seutai tunggal DNA dan bergerak sepanjang untai tersebut untuk memperpanjang primer, membentuk untaian tunggal DNA baru yang disebut leading strand yang ditunjukkan pada nomor 2 dan lagging strand yang ditunjukkan pada nomor 1. DNA polimerase yang membentuk lagging strand harus mensintesis segmen-segmen polinukleotida diskontinu yang disebut fragmen Okazaki yang ditunjukkan pada nomor 7. Kemudian enzim DNA ligase pada nomor 4 kemudian menyambungkan potongan lagging strand tersebut. Proses replikasi dimulai ketika enzim DNA polimerase memisahkan 2 untai DNA heliks ganda seperti resleting terbuka. Kemudian setiap untai DNA yang lama akan berfungsi sebagai cetakan yang menentukan urutan nukleotida di sepanjang untai DNA komplementer baru yang bersesuaian dengan cara mendeteksi basa komplemennya. Setelah mendapatkan pasangan yang sesuai, nukleotida yang baru tersebut disambung satu sama lain untuk membentuk tulang punggung gula fosfat untai DNA yang baru. Jadi, setiap molekul DNA terdiri atas 1 untai DNA lama dan 1 untai DNA baru. Sekarang terdapat 2 molekul DNA yang sama persis dengan 1 molekul DNA induk.
Enzim DNA polimerase memiliki fungsi lain, yaitu mengoreksi DNA yang baru terbentuk, membetulkan setiap kesalahan replikasi, dan memperbaiki DNA yang rusak. Adanya fungsi tersebut menjadikan rangkaian nukleotida DNA sangat stabil dan mutasi jarang terjadi. Secara umum, mekanisme replikasi DNA meliputi tahap-tahap replikasi berikut. 1. Denaturasi atau pemisahan untaian DNA induk. 2. Inisiasi sintetis DNA. 3. Pemanjangan untaian DNA. 4. Ligasi fragmen-fragmen DNA. Dan terakhir, terminasi sintesis DNA. Kemudian enzim-enzim yang terlibat dalam replikasi DNA. Pertama, helikase. Enzim helikase memutuskan ikatan-ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untaian DNA sehingga terbentuk garpu atau cabang replikasi. Enzim helikase berfungsi membuka putaran segmen DNA tepat di bagian depan garpu replikasi. Enzim helikase mengikat ATP dan mengikat rantai tunggal DNA. Yang kedua, topoisomerase. Enzim topoisomerase yang berperan dalam replikasi DNA adalah topoisomerase tipe 2 yang disebut dengan DNA girase. Enzim ini mengurangi ketegangan superhelix DNA dengan menciptakan istirahat sementara pada satu atau kedua untai DNA. Yang ketiga, ligase. Enzim ligase menggabungkan fragmen-fragmen Okazaki atau lagging strand saat proses replikasi. Enzim ini juga menyambungkan potongan-potongan DNA yang baru disintesis. Keempat, enzim primase, yaitu enzim yang mengkatalisis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Yang kemudian, DNA polimerase, yaitu enzim utama yang mengkatalisi proses polimerisasi nukleotida menjadi untaian DNA. Enzim DNA polimerase berfungsi mengkoreksi DNA yang baru terbentuk, membetulkan setiap kesalahan replikasi, dan memperbaiki DNA yang rusak. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.